VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sudah siap untuk memulai aktivitas minggu ini bersama saya dalam VOA This Morning, Madioni, Senin 16 September 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni ditemani produser Jimmy Manan. Kita akan sambut hari baru dengan penuh semangat. VOA This Morning seperti biasa akan menyajikan laporan terbaru tentang imigrasi dan pola asuh yang menjadi isu penting di Pilpres Amerika. Millions of people let in and all over the world. Jutaan orang dibiarkan masuk dan kejahatan di seluruh dunia menurun. Di seluruh dunia kecuali di sini. Selain itu juga laporan tentang Indonesia yang dinilai paling resilient terhadap bencana. In Indonesia, that is 33%. It's a third of people. That might not sound like Jumlah orang yang percaya pemerintah peduli dengan mereka di Indonesia mencapai 33%. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Tapi berikut kita ikuti dulu berita dunia bersama Utami Husin. Selamat pagi. Agen-agen dinas rahasia melepaskan tembakan setelah melihat seseorang dengan senjata api di dekat klub golf West Palm Beach milik mantan Presiden Donald Trump di Florida, sewaktu calon presiden dari Partai Republik tersebut sedang bermain golf. Tidak ada laporan mengenai orang yang terluka pada hari Minggu. Ini disampaikan oleh 2 petugas penegak hukum. Para petugas mengatakan orang itu melarikan diri dengan SUV dan kemudian ditangkap di kanti di dekatnya oleh aparat penegak hukum setempat. Para pejabat tidak berwenang membahas masalah itu secara terbuka dan berbicara dengan syarat anonim. Insiden ini terjadi sekitar 2 bulan setelah percobaan pembunuhan terhadap Trump dalam sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania. Sebuah senjata api sejenis AK ditemukan di lokasi kejadian di dekat lapangan golf Trump. Ketegangan baru merebak di Timur Tengah pada hari Minggu 15 September sewaktu pemberontak Houthi di Yaman menghantam Israel dengan serangan rudal dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan segera bersumpah akan membalasnya. Rudal itu mendarat di sebuah area terbuka di Israel Tengah dan memicu sirene serangan udara di Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv. Media Israel menayangkan rekaman yang memperlihatkan orang-orang bergegas ke tempat-tempat berlindung, meskipun tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan besar. Otoritas bandara mengatakan operasi normal dimulai kembali tidak lama setelah itu. אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. Netanyahu mengatakan pada awal rapat kabinet, pagi ini Houthi meluncurkan rudal permukaan ke permukaan dari Yaman ke wilayah kita. Mereka seharusnya tahu bahwa sekarang kami akan mengenakan harga yang sangat mahal bagi upaya apapun untuk menyakiti kami. Mereka memerlukan pengingat dalam masalah ini diundang untuk mengunjungi pelabuhan Hodeida. Lanjutnya, mengacu pada kota di kawasan Laut Merah, Yaman, yang dibom oleh pesawat-pesawat tempur Israel pada Juli lalu. Setelah Houthi mengklaim serangan drone yang menewaskan seorang warga sipil di Tel Aviv dan melukai 10 lainnya. Sekelompok narapidana perempuan di penjara Evin, Teheran melancarkan aksi mogok makan pada hari Minggu untuk memperingati 2 tahun protes nasional di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Sebuah akun Instagram yang terkait dengan peraih Nobel Perdamaian yang dipenjarakan, Narges Mohammadi, mengatakan 34 narapidana perempuan memulai aksi mogok makan mereka pada peringatan gerakan perempuan, kehidupan, kebebasan, dan tewasnya Mahsa Jina Amini. Amini, 22 tahun, meninggal pada 16 September 2022. Beberapa hari setelah ia ditahan oleh polisi moral Iran karena dituduh melanggar undang-undang Iran yang mewajibkan perempuan mengenakan hijab. Kematiannya memicu protes luas di seluruh Iran dengan demonstrasi berlangsung di jalan-jalan, universitas, dan sekolah-sekolah selama berbulan-bulan. Para pemimpin militer dari Amerika dan Tiongkok bertemu di Beijing untuk pembicaraan rutin yang baru mulai dilanjutkan kembali pada Januari lalu, setelah ditangguhkan selama 2 tahun karena hubungan antara kedua negara memburuk. Pertemuan itu berakhir Minggu 15 September dan para pejabat membahas isu-isu yang tengah berlangsung seperti Taiwan, perang Rusia-Ukraina, dan bentrokan di Laut Cina Selatan.
Michael Chase, wakil asisten Menteri Pertahanan Amerika urusan Tiongkok, Taiwan, dan Mongolia, memimpin delegasi untuk melakukan dialog dalam pembicaraan koordinasi kebijakan pertahanan yang sebelumnya dilakukan pada Januari lalu. Meskipun pembicaraan itu diperkirakan tidak akan menyelesaikan perselisihan lama dalam berbagai sikap terkait isu-isu mulai dari klaim laut Cina Selatan hingga Taiwan, Amerika terus mendorong diskusi itu untuk mencegah konflik. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan menghadiri KTT BRICS mendatang di Rusia, kata media pemerintah mengutip Duta Besar Teheran di Moskow Minggu, di tengah-tengah ketegangan dengan Barat terkait kerjasama militer antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa mengatakan Rusia telah menerima rudal balistik dari Iran dan kemungkinan besar akan menggunakannya di Ukraina dalam beberapa pekan. Kerjasama antara Moskow dan Teheran mengancam keamanan Eropa yang lebih luas, ujarnya. Amerika, Jerman, Inggris, dan Prancis hari Selasa memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran, termasuk langkah-langkah terhadap maskapai nasionalnya Iran Air. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi hari Rabu mengatakan bahwa Teheran tidak mengirimkan rudal balistik ke Rusia dan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Amerika dan 3 negara Eropa terhadap Iran bukanlah solusi. Jumlah korban tewas akibat banjir di Myanmar meningkat menjadi sedikitnya 113 per Sabtu malam, kata pemerintah militer negara itu hari Minggu, menyusul hujan lebat yang dibawa topan Yagi yang telah menimbulkan kerusakan di Asia Tenggara. Demikian berita dunia. Pendengar, ketika Kamala Harris dan Donald Trump berhadapan di panggung debat kurang dari 2 bulan sebelum hari pemilu, kedua kandidat berselisih dalam berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga tarif dan Ukraina. Namun, mengenai imigrasi, posisi mereka sangat berbeda. Reporter imigrasi VOA, Alin Baros melaporkan, selengkapnya disampaikan Ari Budiman. Imigrasi adalah topik besar selama debat presiden pertama. Meskipun Wakil Presiden Kamala Harris tidak menjawab pertanyaan tentang peningkatan jumlah migran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, mantan Presiden Donald Trump mengulangi pernyataan kelirunya tentang migran dan kejahatan. Millions of people let in, and all over the world. Jutaan orang dibiarkan masuk dan kejahatan di seluruh dunia menurun. Di seluruh dunia kecuali di sini. Penelitian menunjukkan bahwa imigran lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan dibandingkan dengan mereka yang dilahirkan di Amerika Serikat. Namun dalam kampanyenya, Trump tetap mempertahankan sikap kerasnya terhadap imigrasi dan berjanji akan melanjutkan upaya sebelumnya jika terpilih kembali. If I win on day one, we will begin the largest deportation operation. Jika saya menang, pada hari pertama kita akan memulai operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Menyusul pernyataan Trump tersebut, sejumlah pertanyaan dilontarkan para pakar imigrasi, termasuk David Kallig dari Immigration Research Initiative. What exactly are we talking about here? Is it Apa sebenarnya yang kita bicarakan di sini? Apakah akan ada polisi dan petugas imigrasi yang muncul di depan pintu setiap rumah dan meminta untuk memeriksa surat-surat mereka? Ketika Harris ditanya tentang penyeberangan ilegal di perbatasan yang meningkat di bawah pemerintahan Biden sebelum ia mundur dari pencalonannya kembali sebagai presiden, Harris menyalahkan Trump dengan menyatakan bahwa Trump telah meminta para anggota Partai Republik di Kongres untuk membatalkan rancangan undang-undang reformasi imigrasi bipartisan. And let me say that the United States Congress, including some of the most Izinkan saya mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat termasuk beberapa anggota Senat Amerika Serikat yang paling konservatif, mengajukan rancangan undang-undang keamanan perbatasan yang saya dukung. Dan rancangan undang-undang itu akan menambah 1.500 agen perbatasan. Pada rapat umum di Arizona, Harris mengingatkan massa bahwa sebagai presiden, dia akan menandatangani undang-undang imigrasi. We know our immigration system is broken, and we know what it takes to fix it. Kami tahu sistem imigrasi kita rusak. Dan kami tahu apa yang diperlukan untuk memperbaikinya, reformasi komprehensif, dan jalur menuju kewarganegaraan. Kecil kemungkinan Harris dan Trump akan berbagi panggung debat lagi. Para pemilih harus mengikuti rencana imigrasi mereka dengan cermat saat mereka melanjutkan kampanye mereka. Arif Budiman, VOA Washington. Pola asuh orang tua telah ikut dipolitisasi pada musim pemilu presiden kali ini. Dengan menurunnya angka kelahiran di Amerika dengan semakin banyaknya orang Amerika yang memilih untuk tidak berkeluarga, sebagian orang meramalkan ekonomi dan masyarakat Amerika akan ambruk.
Namun sejumlah pakar mengatakan apa yang terjadi tidak sesederhana itu. Berikut laporannya. Pendengar, warga Amerika kini memiliki lebih sedikit anak. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC pada bulan April lalu melaporkan bahwa tingkat kesuburan warga kini berada di titik terendah sepanjang masa. Masalah ini ikut menjadi isu dalam kampanye Presiden Amerika ketika sebuah video klip tahun 2021 yang menunjukkan pernyataan cawapres Partai Republik J.D. Vance muncul kembali. Dalam video pendek itu, Vance mengatakan orang-orang di Partai Demokrat lebih memilih memiliki hewan peliharaan dibanding punya anak. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs. Partai Demokrat secara efektif menjalankan negara ini lewat oligarki korporat oleh sekelompok perempuan pemilik kucing yang tidak punya anak. Vance juga menyebut Partai Demokrat sebagai partai anti keluarga. If your society is not having enough children to replace itself, jika masyarakat kita tidak memiliki cukup anak untuk menggantikan mereka kelak, ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan tidak stabil. Jika kita tidak punya anak, kita tidak punya masa depan. Kita harus memiliki keluarga yang bahagia, sehat, dan stabil. Presiden dan CEO Biro Referensi Kependudukan Jennifer Scuba mengatakan, we should be aware that fertility rates have changed because they Saya pikir kita harus menyadari bahwa tingkat kesuburan telah berubah karena hal itu secara fundamental mengubah pasokan tenaga kerja kita. Scuba mengatakan lebih sedikit angka kelahiran berarti lebih sedikit sumber daya manusia atau pekerja, yang berarti dapat membebani perekonomian. Tapi isu sesungguhnya jauh lebih rumit, ujarnya. Sebagaimana Julia Helwich, Direktur Sisman Center for Democracy di Universitas South Dakota. If you are saying that I'm very concerned about declining fertility rates, jika Anda mengatakan saya sangat prihatin dengan menurunnya tingkat kesuburan, maka Anda harus mengakui bahwa tingkat kesuburan tersebut terutama terjadi di kalangan perempuan kulit putih, yang berarti yang dikhawatirkan adalah perempuan kulit putih dan berpendidikan tidak memiliki anak. Sementara itu, angka-angka CDC menunjukkan bahwa populasi Amerika dengan tingkat kesuburan yang lebih tinggi cenderung merupakan orang kulit berwarna. Meskipun tingkat kematian ibu di kelompok ini juga cenderung lebih tinggi. Menurutnya, angka kelahiran di Amerika dapat dikaitkan dengan perubahan sikap. Sebuah penelitian terbaru Pew Research Center mendapati bahwa 47% orang dewasa berusia 18 hingga 49 tahun mengatakan bahwa mereka memang tidak akan memiliki anak. Dan dari jumlah itu, 57% mengatakan itu dikarenakan karena memang mereka tidak ingin punya anak. Julukan Childless Cat Lady tampaknya menjadi lencana kehormatan bagi sebagian orang. Dan bintang pop Taylor Swift baru-baru ini menggunakannya untuk menyampaikan dukungan pada calon presiden Kamala Harris. Pendengar, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi kawasan paling resilient atau tangguh dalam menghadapi bencana, ungkap Indeks Resiliensi Dunia. Indonesia mendapat skor tinggi dalam persepsi kepedulian tetangga dan pemerintah, namun masih perlu meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim. Simak berikutnya laporan VOA ini. Kalau biasanya ketangguhan masyarakat diukur dari infrastruktur pencegahan bencana, Indeks Resiliensi mengukur aspek-aspek sosial. Indeks ini memetakan kesiapan diri dan rumah tangga, serta persepsi akan kepedulian tetangga dan pemerintah. Dalam indeks ini, banyak responden Indonesia percaya tetangga dan pemerintah peduli pada mereka dan akan membantu jika terjadi bencana. Berikut Ed Morrow dari Lloyd Register Foundation yang merilis indeks ini bersama lembaga survei Gallup. In Indonesia, that is 33%. It's a third of people. That might not sound like a lot. Jumlah orang yang percaya pemerintah peduli dengan mereka di Indonesia mencapai 33%. Angka ini mungkin tidak terdengar banyak, tapi hanya ada 6 negara di dunia yang memiliki angka yang lebih tinggi. Kami bertanya kepada orang-orang seberapa besar mereka berpikir bahwa tetangga mereka peduli dengan mereka. Dan pada metrik tersebut, lebih dari 50% masyarakat Indonesia menyatakan setuju. Meski begitu, Indonesia ketinggalan dalam hal sistem peringatan dini bencana. Indonesia, that rate is about 50%. Sekarang di Indonesia, angka tersebut adalah sekitar 50%. Angka itu agak rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemahaman resiliensi ini dianggap penting, mengingat Indonesia masuk kawasan rentan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.044 kejadian bencana dari Januari hingga Juli 2024. Banjir dan cuaca ekstrim jadi kejadian terbanyak. Namun, adaptasi perubahan iklim menemui sejumlah kendala.
Pakar ekonomi lingkungan UI saat menghadiri konferensi iklim di Maryland mengungkap belum ada kesepahaman antara kalangan peneliti dan pembuat kebijakan. Setiap lokasi itu juga tantangannya berbeda-beda, jadi itu yang justru kita harus angkat. Di tiap daerah itu beda-beda tantangannya ketika dia mau dibungkus dalam konteks nasional, sebenarnya apa nih yang jadi prioritas. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, berikut Abida Setiowati, pakar sosial perubahan iklim Bank Dunia. Entah itu gender, apakah dia perempuan atau laki-laki, karena perempuan biasanya lebih rentan. Kemudian ethnic groups, misalnya orang-orang yang dari ethnic minorities seperti masyarakat adat, karena secara historis mereka juga kelompok masyarakat yang memiliki sedikit akses terhadap basic services, mereka akan lebih kecil kemampuan adaptasinya terhadap perubahan iklim. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA.